Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Saya akan bacakan surat terbuka dari seseorang yang begitu sangat membenci Pak Jokowi. Kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, saya bukan pendukungmu. Bahkan saya sangat begitu membencimu. Saya tak pernah rela engkau menjadi presiden. Bukan karena harga-harga mahal, seperti kata orang-orang juga yang membencimu. Toh kami masih mampu untuk belanja. Padahal kami bukan orang mampu. Saya menolakmu karena masalah ideologi, masalah kapasitasmu dan semua predikat tentang dirimu. Seperti yang saya yakini selama ini, maka ketika gempa menimpa kami dan engkau akan berkunjung, saya tetap tidak respect. Toh itu tugasmu sebagai seorang pemimpin. Maka ketika engkau datang di Lombok dan masyarakat pada menyambutmu, saya diam saja dan hanya melihatmu dari jauh. Dengan rasa sinis bahkan saya melarang anak istri saya untuk ikut larut dalam euforia kegembiraan menyambutmu. Walaupun saya lihat istri saya pengen juga mendekat ikut salaman, bahkan berfoto-foto seperti yang dilakukan masyarakat lain. Sampailah datang waktu sholat, kulihat Bapak Presiden tetap ingin sholat jamaah bersama kami, walau diingatkan sarana yang tidak memungkinkan. Dengan tenang, Pak Presiden pun menuju genteng biru tempat menampung air untuk berwudu. Beliaunya sangat hati-hati serta memakai air dengan sedikit saja. Hal itu mungkin karena beliau tahu air bersih sulit kami dapat di sini dan agar jamaah lainnya tetap kebagian air untuk berwudu. Beliau lalu menyilahkan orang lain berwudu juga di tempat itu sampai pada saat sholat saya masih mencari-cari kelemahannya. Bacaannya terlihat standar-standar saja seperti para imam lainnya. Selesai sholat, orang-orang pun bersalaman dengan Bapak Presiden tanpa rasa canggung, tapi saya tetap menjauh dan tidak peduli akan hal itu. Ketika Pak Presiden ikut tidur di tenda, saya diam-diam mulai memperhatikan. Ini sosok yang mungkin sudah letih malam itu, tapi tetap penuh perhatian di dalam menyapa rakyatnya dan berdiskusi pendek entah apa yang ditanyakan. Tubuh pemimpin itu rela merebahkan tubuhnya di bawah tenda beralaskan karpet di lapangan sepak bola ini. Dengan kondisi lapangan yang kala itu sangat memprihatinkan. Sejak tidur di tenda ini, saya tidak pernah pulas. Saya merasa was-was dan terbangun begitu mendengar bunyi apapun. Mungkin dalam hati saya berpikir, khawatir ada gempa susulan. Khawatir dengan semua kemungkinan buruk yang siap menimpa kami. Akan tetapi malam itu, alam pun seperti dia memberi kenyamanan pada kami. Untuk kami istirahat dan begitu sangat syahdu, begitu damai perasaan keluarga saya, dan baru kali ini saya pulas tertidur. Seseorang yang melindungi kami, menjaga istirahat kami, berada di tengah-tengah kami seperti rakyat lainnya. Sebelum tertidur, saya masih melihat dari jauh sosok pemimpin itu. Terbangun, duduk mengitari pandangannya, melihatnya dengan seksama pada rakyatnya yang berkelimpangan di atas tikar. Dan Bapak Presiden ikut merebahkan badannya, ikut bersama kami merasakan dinginnya malam kala itu.
Malam begitu damai, tenang, bahkan suara tangis anak-anak yang biasa berisik, malam itu tidak terdengar sama sekali. Anak saya yang biasa rewel juga tidak rewel malam itu. Begitunya sangat tenang seakan tidur kami diminat bubukan oleh seorang ayah pada anak-anaknya. Iya, seorang presiden pada rakyatnya. Sewaktu Bapak Presiden pamit untuk melanjutkan perjalanan, barulah saya mendekat ikut menjabat tangan itu. Dengan liris saya ucapkan terima kasih dan kata maaf yang mungkin tidak dimengerti oleh Pak Presiden. Dalam hati saya mohon kepada Sang Khalid, maafkan hambamu yang kejam telah membenci pemimpin kami ini. Melihat ketulusan di wajahnya, kulihat dari matanya, kulihat senyum tipisnya yang ikhlas sambil menjabat tangan. Saya ingin rasa diri ini memeluk tubuh kurus yang tampak kelihatan letih sambil memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan kepada beliaunya. Tapi saya hanya bisa berkata pelan, maafkan saya Pak. Hanya itu yang keluar dari mulut saya. Karena Bapak Presiden dengan cepat menjabat tangan-tangan yang lain. Saya lihat punggung itu mulai menjauh, ditemani oleh Bapak Gubernur. Sosok pemimpin yang baru saja memperlihatkan jati dirinya. Tabiat serta karakternya bukan pencitraan seperti yang selama ini saya tuduhkan. Maafkan saya Bapak Presiden. Maafkan rakyatmu yang tidak tahu diri, yang hanya mengenalmu dari opini-opini serta sosial media. Walaupun begitu saya masih bersyukur, masih sempat bisa minta maaf sebelum ajal menyebut saya dan mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa saya terhadap Sang Ulil Amri kepada Sang Khalid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi maafkan saya Bapak Presiden. Dari Muhammad Anwar Tanjung, Lombok Utara. Setelah saya membaca surat ini, hati saya bergetar, air mata saya terburai antara perasaan senang, haru, dan rasa bersyukur bergumul jadi satu. Memang Pak Presiden Jokowi tidak pernah membalas apapun tuduhan hinaan serta cacian dari pembencinya. Ia tetap membalas segala kebencian dengan penuh kasih sayang, dan mungkin karena inilah dia begitu sangat dicintai oleh rakyatnya, dan juga mungkin karena inilah Allah begitu sangat menyayangi Pak Presiden Joko Widodo. Seperti memang dialah satu-satunya presiden terbaik dari segi apapun yang pernah memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah pada kami karena telah Engkau berikan pemimpin seperti Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Merdeka.